Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang trailer terbaru dari Ant-Man Quantumania yang baru aja rilis hari ini ya teman-teman, bersamaan dengan pertandingan Super Bowl di Amerika Serikat. Karena kalau di Amerika itu terkenal Super Bowl ya. Jadi mereka akan mensisipkan trailer terbaru dari Marvel Studios, film-film MCU di pertengahan kuarter pertandingan game mereka gitu guys. Seperti Doctor Strange Multiverse of Madness kemarin, dan ini Ant-Man Quantumania. Gila sih sumpah, ini trailernya betul-betul keren banget, dan ini lebih bagus trailernya daripada yang pertama kemarin guys. Aku suka banget. Oke, kita langsung aja ya nge-breakdown scene per scene dari trailer terbaru Ant-Man Quantumania ini. Boleh banget kalian kalau mau nambahin easter egg yang mungkin aku kelewatan, dan mungkin kalau kalian ada pertanyaan boleh banget tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Tapi sebelum itu aku mau promosi dulu ya kaos-kaos keren dari Co-Star Store. Nah, di sini ada banyak banget desain ya yang aku dapat dari Co-Star Store ini, dimana kaosnya keren-keren banget guys. Semuanya deh berkualitas, bahannya adem, dan printingnya itu keren. Bagi kalian yang tertarik langsung aja check out ya. Untuk link Tokopedia dan Shopee-nya sudah aku taruh di description box ya teman-teman. Pokoknya keren banget deh kaosnya. Oke teman-teman semuanya, nggak usah bacot, kita langsung aja review dan breakdown trailer terbaru dari Ant-Man Quantumania. Here we go. Untuk scene-scene awal itu masih menunjukkan beberapa scene yang sama seperti trailer Ant-Man Quantumania bulan lalu ya, di mana di sini terlihat Scott Lang dan Hope itu menghadiri sebuah acara nominasi, di mana memang Scott Lang ini membuat sebuah novel atau buku yang berjudul Look Out for the Little Guy. Jadi ini novel tentang dirinya Scott Lang sendiri ya. Sama kan kita sudah tahu di series Miss Marvel bahwa Scott Lang ini juga membuka sebuah podcast Little Me Big Me itu ya teman-teman. Jadinya memang dia ini aktif lah Scott Lang. Next, terlihat di scene ini Scott Lang seperti sedang terjatuh dari atas menggunakan lengkap kostum Ant-Man-nya dan berubah menjadi besar ya teman-teman. Ini merupakan kedatangan awal dia ketika pertama kali terhisap ke Quantum Realm. Terlihat pemandangan sekelilingnya sama dengan scene ini bersama dengan Casey Lang juga ya di trailer bulan lalu. Kemudian next terlihat Scott Lang menerima telepon dari Casey Mobile dengan foto si Casey masih kecil di sini ya teman-teman. Nah, ini scene-nya si Scott Lang pakai jas berwarna hitam. Ini ketika dia mungkin photoshoot untuk novel buku terbarunya itu sama dengan foto ini. Next scene terlihat Casey Lang di sini keluar dari penjara gitu ya teman-teman. Mungkin dia ini kayak lagi masa remaja teenager gitu. Jadi lagi masa problematik, rebel, dan membuat masalah gitu pastinya. Ya tipikal kenakalan remaja lah. Dan terlihat di scene ini Scott Lang, Hank Pym, dan Jane sedang menjemput anaknya Casey Lang ini, dan terlihat mukanya Scott itu kayak kecewa dan sedih. Aku nggak tahu ya ada permasalahan remaja apa si Casey Lang ini hingga ia bisa dipenjara gini. Dan mungkin ini akan jadi bumbu-bumbu juga ya, bumbu-bumbu keluarga dan hubungan ayah dan anak di film Ant-Man ini. Oke, next scene ini sama seperti trailer bulan lalu, dimana di sini menceritakan bahwa si Casey Lang ini pintar dan jenius ya teman-teman. Dia bisa membuat sinyal dan mengirimkannya ke Quantum Realm secara sepihak tanpa ada persetujuan dari Hank Pym, Jane, Hope, dan Scott Lang. Casey pikir itu adalah sebuah pencapaian gitu ya teman-teman, tapi ternyata itu adalah hal yang buruk karena kita tidak boleh mengirimkan sinyal ke Quantum Realm. Karena hal inilah yang men-trigger alat yang berwarna biru ini menghisap mereka semua ke Quantum Realm. Dan juga selama opening trailer itu ada narasi Kang yang berkata kepada Scott Lang bahwa dia ini adalah laki-laki yang menarik, seorang Avengers, memiliki anak perempuan, tapi kau sama sepertiku, kita kehilangan banyak waktu. Namun kita bisa saling membantu. Awalnya aku nggak ngerti, namun akhirnya aku paham yang maksud Kang ini bahwa Scott Lang kehilangan banyak waktu ialah ia terjebak di Quantum Realm dan 5 tahun dari masa hidupnya itu hilang sia-sia. Ia tidak bisa menikmati tumbuh kembangnya anak semata wayangnya si Casey Lang itu ya teman-teman. Ditandai dengan di HP-nya saja masih foto Casey masih kecil. Jadi dia tuh kayak merasa aku pengen punya waktu lagi tambahan untuk bisa menikmati tumbuh kembangnya Casey. Mungkin dia sedih di bagian itunya. Sehingga Kang the Conqueror itu menawarkan perpanjangan waktu itu dan juga untuk bisa menyelamatkan Casey Lang di Quantum Realm. Next scene terlihat di sini Scott Lang yang sudah memasuki Quantum Realm dan berada di markasnya Kang the Conqueror. Di sini Scott bertanya, "Siapa dirimu?" Kang pun bertanya, "Aku adalah laki-laki yang bisa memberikan apa yang kau inginkan." Dan apa itu, kata si Scott Lang? Kang pun menjawab, "Waktu." Jadi ini mungkin bisa relate ya teman-teman dengan keinginan Scott Lang yang ingin melihat tumbuh kembangnya si Casey Lang itu. Dan juga di mana dia sudah kehilangan 5 tahun masanya terjebak di Quantum Realm. Dan juga kan dia ini tidak punya pilihan ya. Ia harus membantu Kang the Conqueror. Karena di scene ini sama seperti trailer bulan lalu, Kang ini menyekap atau menyandera si Casey Lang. Tapi tolong ya teman-teman, jangan terkecoh karena biasanya trailer itu membuat kita berpikir akan hal itu,
ternyata asli filmnya nggak kayak gitu. Karena kebanyakan dialog-dialognya itu potongan-potongan gitu yang sebenarnya bukan itu maksud tujuan dialognya. Next scene terlihat logo Marvel Studios yang berubah dari merah, kuning, hijau, dan ungu. Hijau dan ungu adalah warna kostumnya Kang the Conqueror, di mana Kang the Conqueror muncul sebagai penjahat utama di fase 5 dan 6 dan sebagai pembuka di film Ant-Man Quantumania, pembukaan fase kelima. Next scene terlihat di sini markasnya Kang the Conqueror ya teman-teman, gede dan besar banget ya di Quantum Realm. Di sini terlihat juga ia sedang berjalan dan terlihat di atas langitnya itu seperti ada matahari atau lubang cacing seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu adalah gerbang keluar dari kota Chronopolis. Kalau di komik markasnya Kang the Conqueror di Quantum Realm itu namanya Chronopolis. Jadi ada satu gate atau gerbang keluar masuk. Gila sih ya, teknologinya high teknologi masa depan banget ya. Luas banget sama seperti kota tempatnya TVA di series Loki. Di sini kita juga bisa melihat panel-panel lingkaran gitu ya teman-teman, seperti Ten Rings. Next scene terlihat Jane Van Dyne yang terlihat terkejut ya, berada di lingkungan yang gelap dan berwarna biru. Dan ini ada monster birunya tuh kalau di trailer bulan lalu. Dan juga ada Kang the Conqueror juga di sini yang tatapannya serius banget ya guys. Dengan Jane Van Dyne yang berkata kepada Scott Lang memperingatinya untuk tidak mempercayai Kang the Conqueror karena Kang ini bisa menulis kembali eksistensi atau realitas dan bisa memecah timeline atau shatter the timeline. Apa yang dikatakan oleh Jane ini sama ya kayak dikatakan Wong kepada Doctor Strange di Multiverse of Madness, di mana Scarlet Witch itu ditakdirkan untuk menghancurkan alam semesta dan bisa rewrite reality atau menulis kembali realitas. Wah gila banget sih, kekuatannya hampir mirip ya Scarlet Witch dan Kang the Conqueror. Kemudian terlihat Scott Lang yang bisa membelah dirinya seperti amuba. Ini kemungkinan bukan varian ya, tapi kayak kekuatan yang mungkin didapatkan dari efek Quantum Realm. Next berikutnya terlihat Kang, Casey, Scott yang datang ke sebuah core atau inti dari energi. Dan kalian harus tahu ya, di belakangnya ada Easter egg Yellow Jacket yang terbuka helmnya itu dan mukanya kelihatan bahwa itu adalah Yellow Jacket. Yap, villain dari Ant-Man yang pertama. Ini sesuai ya dengan teori kita yang aku buat di video ini, dimana aku berkata bahwa Yellow Jacket itu ketika dia terhisap ke Quantum Realm itu menyisakan kepalanya aja di Ant-Man yang pertama, namun tangan kakinya itu hancur. Jadi mungkin kepalanya ini diselamatkan oleh Kang the Conqueror dan dirubah menjadi MODOK. Wah gila ya, mind blowing banget. Memang Marvel itu paling pinter nanam bibit-bibit. Mereka berjalan menuju ke sebuah ruangan merah dan melihat ke inti energi core yang berwarna kuning dan ada kayak sulur-sulurnya gitu ya. Ini inti energi berwarna kuning ini sama seperti inti energi yang ada di gelangnya sang Chitin Ring itu ya guys. Next scene terlihat kilas balik masa kecil Casey Lang dan Scott, di mana Scott itu masih sangat menyayangi Casey Lang ini apapun yang terjadi. Next scene terlihat di sini Ant-Man atau Scott itu menyusut ya, masuk ke bagian lain dari Quantum Realm. Ini kayak tentakel-tentakel gitu ya teman-teman. Aduh, tadi ini apa? Dengan narasi Scott Lang yang berkata, aku tidak peduli siapa laki-laki si Kang ini, tapi aku kehilangan banyak, I lost so much, dan dia bisa memberikan kita kesempatan kedua. Nah ini maksudnya apa? Itu kita nggak tahu, mungkin kesempatan kedua itu ialah time atau waktu itu ya guys. Next scene terlihat Jane, Hank, dan Hope itu mengendarai ikan pare yang bisa terbang ya. Ada sedikit cahaya biru gitu ya teman-teman, dan itu merupakan refleksi dari air atau sungai di bawahnya. Jadi mereka ini terpisah dua kelompok, Scott sama Casey, dan mereka bertiga ini. Next terlihat di sini mind blowing banget ya, lanjutan dari scene yang awal tadi ketika si Scott Lang itu bisa membelah dirinya. Di sini dia membelah banyak banget ribuan seperti koloni semut ya, membangun sebuah gunung agar si Scott Lang ini bisa menyentuh sebuah core energi yang besar banget yang dikelilingi oleh besi-besi lingkaran yang melindunginya. Dan di besi-besi lingkaran itu tertulis atau terukir kalimat Quantumania ya teman-teman. Jadi itu kayak simbol atau bahasa kuantumnya si Kang ini. Terlihat di sini Scott Lang hendak menyerang atau menghancurkan inti energi ini ya, yang terkoneksi dengan energi yang berada di depan Casey Lang ini guys. Kita nggak tahu sebenarnya apa inti energi berwarna kuning ini, tapi kemungkinan ini merupakan kekuatannya Kang yang dibutuhkan untuk traveling waktu, yaitu Kang Light Century Spear. Kang membutuhkan bantuannya si Ant-Man ini untuk memperbaiki Light Century Spear energinya itu untuk memberikan power dan energi ke peralatan traveling waktu dia, khususnya time chair-nya itu. Jadi dia
dia butuh bantuannya si Scott Lang. Jadi konfliknya intinya di situ ya. Dengan Kang narasinya berkata kepada Scott, kita buat mudah aja ya. Kau bawakan apa yang aku butuhkan, atau semua yang kau panggil kehidupan dan semua yang kau sayangi akan mati. Jadi memang mau nggak mau si Ant-Man ini harus membantu Kang ya. Dan pada akhirnya Kang pun mendapatkan apa yang dia inginkan. Energi tak terbatas dari Kang Light Century Spear yang membuatnya mampu traveling time lebih jauh lagi dan lebih hebat lagi. Dengan narasi Cassie Lang yang berkata di sini, ini semua salahku. Jadi memang ini semua kan salahnya Cassie Lang mengirimkan sinyal ke Quantum Realm sehingga Kang mengetahuinya. Next scene terlihat Ant-Man sama seperti di awal scene yang dia itu bisa membelah diri banyak banget ya. Ini keren banget sih scene-nya, sinematik banget. Next terlihat di sini Kang the Conqueror berkata, mungkin anakmu tidak mau melihat ini. Dan Scott Lang berkata, kita sudah punya kesepakatan, dan si Cassie Lang ini juga disandra dan ditangkap ya oleh bawahannya si Kang. Namanya lucu banget ya si Kang ini ya, kayak Kang Bakso, Kang Cilok. Next scene terlihat di sini pertarungan mati-matian yang epic banget antara Kang the Conqueror dan si Ant-Man. Tapi kita masih belum tahu ya, ini sebenarnya Kang the Conqueror atau bukan. Karena kan Kang ini banyak banget. Siapa tahu ini bukan si Kang the Conqueror, cuman Kang doang namanya. Next scene finally kita melihat ya MODOK dengan full armornya, dimana nanti mukanya bisa kebuka dan bisa tertutup jadi kayak robot. Next scene terlihat Scott Lang dihajar habis-habisan dengan Kang the Conqueror atau nama aslinya Nathaniel Richard. Dan juga di sini Wasp bersama dengan beberapa cloningannya juga yang terlihat membantu si Ant-Man ini juga. Next scene masih sama ya, terlihat di sini Nathaniel Richard atau Kang itu menghajar habis-habisan si Scott Lang ini. Tapi Scott Lang ini masih tetap melawannya, dia tidak mau menyerah. Sampai topeng atau mask Ant-Man-nya tuh pun hancur dan pecah, dia masih tetap tidak mau menyerah ya. Tapi di sini mereka tidak menggunakan kekuatan ya, jadi kayak wrestler gitu. Lehernya Scott Lang di lock gitu ya, dikunci gitu ya teman-teman oleh Nathaniel Richard ini. Wah gila sih. Di sini juga ketika dia hendak menghancurkan inti energi Light Spear Century ini juga hampir gagal, tapi akhirnya berhasil. Dan ditutup dengan scene Kang the Conqueror menggunakan kekuatannya kayak energi berwarna biru gitu guys. Wah keren banget ya. Kenapa dia nggak gunakan kekuatan ini aja ya? Kenapa harus malah berkelahi pakai tangan? Kan dia hebat banget tuh. Gila ya teman-teman ya. Untuk trailer kedua ini dari Ant-Man ini lebih menarik banget sih daripada yang pertama. Banyak banget informasi yang bisa kita dapatkan di sini ya. Terutama banyak scene baru yang menampilkan Kang the Conqueror ini. Aduh, aku udah nggak sabar ya, tanggal 17 Februari dijadwalkan rilis. Semoga nggak ada pengunduran dan di Indonesia bisa lebih cepat 2 atau 3 hari ya guys. Gimana nih menurut pendapat kalian trailer Ant-Man Quantumania ini? Sangat-sangat membuat kita penasaran, excited ya. Tapi running time-nya cuma 2 jam 5 menit guys. Nah jadi aku agak was-was nih, takutnya nggak sesuai ekspektasi atau ekspektasi kita terlalu tinggi. Karena 2 jam 5 menit itu kayak nggak cukup gitu loh kayaknya ya, memperkenalkan tentang timeline, Kang the Conqueror dan sebagainya. Aduh, semoga aja nggak zong ya guys ya. Seharusnya tuh ya 2 jam 40 menit, 2 jam 30 menit lah. Kalau cuma 2 jam 5 menit kayak kurang gitu sih kalau menurut aku. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya breakdown full dari aku untuk Ant-Man Quantumania new trailer hari ini. Semoga bisa membantu dan menghibur teman-teman semuanya ya. Boleh banget kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Kalau ada aku yang terlewat dan miss, boleh banget nambahin easter egg-nya di kolom komentar juga. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya ya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.